Shalom. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Ya, puji Tuhan, sangat baik, luar biasa ya. Ya, dan pada pagi ini saya sangat bersyukur karena kesempatan yang diberikan. Mungkin ada yang tertanya di mana Pastor Edi dan keluarganya, mereka ada pelayanan di Pulau Pinang, dan kita punya penetua, dia baru balik daripada overseas juga pada hari ini. Dan saya tengok di tengah-tengah kita ada muka yang familiar. Saya melihat ya Apai dan Sismayi daripada Kapit. Ya, welcome home. Ya, dan juga anak-anak dia ada di sini. Mana saya lihat Jessie, tadi saya lihat Jonah, ya Joseph, pergi Sunday School. Ya, selamat datang. Dan saya sangat terdorong dengan pelayanan mereka di Kapit, bagaimana mereka menjangkau di tengah-tengah suku yang ada di Kapit sana. Bukan orang Iban saja, saya percaya ada juga suku lain yang sedang mereka jangkau. Kita terus berdoa untuk mereka. Ya, dan ada juga di tengah-tengah kita, saya lihat yang geng-geng daripada Lawas ini, ya, selamat datang dan kalau kamu ada masa ini adalah tempat kita beribadah, kami sentiasa mengalu-alukan kalau kamu tidak ada gereja untuk ditujui. Dan juga saya sangat bersyukur pada pagi ini karena waktu yang diberikan untuk saya berkongsi, ya. Dan hari ini saya akan membawa kita dengan topik yang terakhir di dalam siri Man Created in God's Image, ya, Man Created in God's Image. Dan saya akan membawa topik yang bertajuk Anda diciptakan untuk kesenangan Allah. Dan kalau kita lihat pada awal bulan ini, Pastor Edi telah membawa kita dengan satu topik, yaitu manusia diciptakan dengan satu tujuan. Anda dan saya diciptakan dengan satu tujuan, ya, di permukaan bumi ini. Dan ini saya akan mendasari dengan wahyu. Oke. Oh, dia tidak muncul di sana. Ya, dan oke. Ya, dan saya akan dasari daripada Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya, mari kita semua membaca dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa, kerana Engkaulah yang mencipta segala-galanya, dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang menghadap Tuhan pada pagi ini. Tuhan, sebelum hamba terus berbicara, Tuhan kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hati anak-anak-Mu pada pagi ini untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang jatuh di dalam hati setiap anak-Mu akan terus bertumbuh dan tidak dicuri daripada mereka. Dan Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Hamba tidak punya apa-apa, tetapi hamba ada Roh Allah yang bersama dengan saya di sini Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang meletakkan rema perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut, di dalam hati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, idea besar untuk khotbah saya pada pagi ini adalah manusia diciptakan untuk kesenangan Allah, ataupun di dalam bahasa Inggris yang diinterpretasikan sebagai created for God's pleasure or benefit, untuk kesenangan Tuhan. Ya, bila sesuatu diciptakan, harus ada tujuan kenapa yang diciptakan. Bila saintis menciptakan sesuatu di dalam lingkungan kepakaran mereka, sememangnya ada satu tujuan penciptaan itu. Contohnya, saintis mencipta handphone agar kita boleh berhubung, ya, dan
agar ada yang dapat menghubung kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga dia menciptakan television untuk tujuan hiburan, ya, supaya manusia dapat menonton television, dan juga satu alat untuk menyampaikan message, maklumat. Dan juga mereka menciptakan pesawat yang boleh membawa kita dari satu tempat ke satu tempat, melintas negeri. Semuanya diciptakan dengan satu tujuan yang baik dan memudahkan kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Itu sebabnya mereka mencipta sesuatu dengan purpose, dengan tujuan. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, ayat ini agak panjang, kita tidak akan membaca dia. Dan saat Allah menciptakan bumi ini, dia menciptakan semua yang di atas bumi ini dengan satu tujuan yang baik. Di mana ada kegelapan, dia mencipta terang, supaya kita dapat melihat, umat-umatnya dapat melihat apa yang ciptaan Tuhan, ya. Dan jika kita melihat keseluruhan teks itu, mungkin balik nanti kamu boleh lihat. Selepas penciptaannya, beberapa kali kalimat Allah melihat itu baik muncul di dalam keseluruhan teks itu. Saat dia menciptakan sesuatu, dia melihat itu baik, sesuatu yang sangat berkenan di dalam hatinya. Mungkin setelah dia menciptakan binatang-binatang, setelah dia menciptakan cakrawala, dia melihat ini satu yang sangat indah. Dan akhir sekali dia menciptakan manusia, supaya manusia dapat menikmati semua keindahan yang dia ciptakan itu. Dia menciptakan Anda dan saya, ya. Dan tidak cukup dengan itu, manusia diciptakan dengan sangat istimewa. Dia menciptakan dengan tangannya sendiri, serupa dengan gambarannya. Kita tidak serupa dengan beruk, tidak serupa dengan apa. Dia tidak akan desain melukis kamu dengan komputer terus terjadi. Dia tidak melukis JB dengan komputer, jadilah JB, tidak. Dia akan menenun dia dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya sangat istimewa. Bukan itu saja, selepas dia mencipta itu, dia akan menghembus nafas dia ke dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya, makhluk yang hidup. Dan itu sebabnya manusia sangat istimewa. Engkau dan saya sangat istimewa. Ya, kita dapat bayangkan mungkin sewaktu dia menenun Max di dalam kandungan ibunya, mungkin dia katakan, dia akan tersenyum. Sewaktu dia membuat Max, dia katakan, saya mau Max, saya akan memberi dia karunia untuk menyanyi, untuk mencipta lagu. Sebab saya percaya lagu yang dia cipta nanti akan banyak membawa pengharapan kepada dunia ini. Ya, itu sebabnya dia adalah sesuatu yang membawa kesukaan di dalam hati Tuhan waktu dia mencipta kita. Tidak dengan maksud setiap orang yang ada di dalam ruangan ini, orang yang ada di sekitar, selagi kita bernafas, ada satu tujuan yang ilahi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, dan kenapa harus ada hubungan yang ilahi? Supaya Tuhan menciptakan supaya kita ada hubungan dengan Tuhan, karena bila Tuhan menghembuskan nafas dia di dalam kita ini, bermaksud dia memberi sebahagian daripada keilahiannya di dalam kita. Sebab dia melihat cermin, dia melihat, bila dia melihat kamu, dia melihat dia. Oke, dia melihat dia. Dan tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apakah peranan kita yang menjadi penyembah-penyembah yang akan menyembah Tuhan? Penyembahan itu bukan saja yang berunsur nyanyian di hari Minggu yang kita menyanyi, ya, bukan saja tertakluk dengan kita menyanyi di dalam kelompok sel, itu hanya satu bahagian penyembahan. Tetapi penyembahan ini adalah sangat luas, saudara, ya, sangat luas, di mana
penyembahan itu juga bagaimana kita menjalani kehidupan harian kita dan bagaimana gaya hidup kita sehari-harian. Kita pergi bekerja itu juga penyembahan. Waktu kamu mencuci piring itu adalah penyembahan. Waktu Marius pergi serve orang di cafe sana, itu adalah penyembahan. Waktu Mac dan kawan-kawan dia, mereka serve orang dengan makanan-makanan, itu adalah bentuk penyembahan. Oke? Ya, waktu kita itu segala apa yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan di hadapan Tuhan. Ya, dan yang seterusnya, penyembahan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan harian kita. Apa yang kita lakukan di dalam 24 jam sehari dalam kehidupan kita, itu juga adalah bentuk penyembahan di hadapan Tuhan. Adakah kita di dalam seharian kita melakukan sesuatu, mungkin satu hari, mungkin, Steffi bangun pagi, dia mau katakan, pada pagi ini saya mau memberkati si Sandra dengan membeli kopi untuk dia. Jadi itu adalah satu penyembahan juga. Amin. Ya, yang dapat memberkati orang. Dan seterusnya penyembahan itu dilakukan di mana-mana dan bila-bila saja. Contohnya waktu kita di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Adakah pertuturan kita, tingkah laku dan sebagainya, itu yang menjadi penyembahan yang dilihat oleh orang. Bukan saja kita menyanyi di depan orang, cara kita menyembah Tuhan adalah daripada pertuturan kita, daripada tingkah laku dan sebagainya. Dan juga seterusnya kesaksian hidup kita di hadapan orang yang tidak percaya. Itu adalah bentuk penyembahan juga. Ya. Dan apa yang membuat perbezaan dia adalah kejatuhan manusia. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12, dia katakan, oleh itu sebagaimana dosa memasuki dunia ini melalui seorang manusia dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia kerana semuanya berdosa. Ya, instrumen penyembahan yang Tuhan ciptakan tadi untuk memuji, untuk memuliakan nama Dia, dirosakkan oleh dosa. Ya, selepas kejatuhan manusia yang pertama di Taman Eden. Bila dosa merosakkannya dan manusia mula dikorupsikan oleh iblis, yang pada awalnya terjadi di Taman Eden, itu adalah yang memutuskan hubungan manusia. Dari sana terjadi tirai. Sebelum itu tidak ada tirai di antara manusia dengan Tuhan. Betul? Mereka boleh berkomunikasi dengan Tuhan, mereka boleh bertanya dengan Tuhan terus. Tetapi selepas itu ada tirai pemisah. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat kudus. Bila kita berdosa, kita tidak dapat masuk menghadap kekudusan Tuhan. Ya, itu sebabnya. Dan dari situ manusia mula hilang arah dan identiti mereka. Kita mungkin yang telah mendengar khotbah Pastor Eddie, ada dua hal yang iblis sangat tidak suka. Yang pertama adalah manusia mengenal siapa penciptanya. Yang kedua, iblis tidak suka manusia tahu siapa identiti dia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita mengikuti kelas-kelas pemuridan seperti Truth. Kita dapat mengenal identiti kita siapa. Sejahat manapun masa lalu kita tetap mempunyai satu identiti di hadapan Tuhan. Ya, yang menjadi anak Tuhan. Ini yang sangat iblis tidak suka. Ya, dia akan membuat orang sangat keliru dengan jantina mereka. Kamu tahu sekarang ada tren di dalam dunia ini yang kita panggil genderless generation. Yang lelaki boleh memakai pakaian seperti perempuan. Dan yang perempuan boleh memakai pakaian seperti lelaki. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi apa yang saya mau katakan di sini adalah identiti kita siapa di hadapan Tuhan. Ya, dan apa yang nyatanya setiap manusia ini diciptakan dengan keunikan masing-masing. Betul? Ya, kita diciptakan dengan keunikan. Keunikan itulah yang membawa satu keindahan di mata Tuhan, Dan keunikan itulah yang iblis coba korupsikan. Ya, dan apa yang kabar baiknya di sini adalah penebusan. Dia menghantar Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5 hingga 7 menyatakan,
Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya, menurut keredaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya yang dirahmatinya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Dalamnya kita mendapat penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa menurut limpah kasih karunia-Nya. Ayat ini sangat jelas menyatakan hidup kita ditebus kembali untuk menjadi penyembah Tuhan. Apa yang telah diambil daripada kita, yang telah dikorupsikan oleh iblis. Saat penebusan itu berlaku, kita ditebus supaya Tuhan dapat reinstall kembali, reinstall kembali apa yang telah dirampas daripada Dia. Dan kenapa Dia melakukan itu? Karena di dalam Efesus pasal 1 ayat 11 mengatakan, dalamnya kita telah mendapat warisan karena telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendak-Nya. Bila kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah titik di mana kita legal untuk menerima warisan rohani itu. Warisan rohani itu yang membawa berkat-berkat mengalir dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tidak dikatakan bahwa saat kamu menerima Tuhan kamu tidak akan berjumpa dengan masalah. Tetapi apa yang berbezanya adalah bagaimana kita dapat meresponi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang mungkin kita mengalami satu situasi di mana kita tidak tahu jalan keluar. Bagaimana saya boleh keluar daripada situasi ini? Saat engkau sebagai anak Tuhan, engkau berdiri di hadapan Bapakmu, mempercayakan masalahmu, itu adalah di mana kita klaim warisan kita. Yesus dikorbankan untuk mengambil bahagian yang telah dirampas oleh iblis. Supaya hidup yang diciptakan itu akan memuliakan Tuhan dan mengambil warisan rohani kita di dalam Yesus Kristus. Engkau dan saya adalah penyembah-penyembah yang mengambil warisan rohani kita di dalam Yesus. Bagaimana kita boleh membawa kesukaan kepada Tuhan, saudara? Yang pertama adalah kita harus menjadi takut dan berharap kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 147 ayat 11 yang mengatakan, Tuhan meredai mereka yang takut kepadanya, mereka yang berharapkan kasih setia-Nya. Takut yang dimaksudkan di sini adalah di dalam konteks hormat. Hormat. Dia bukan Tuhan yang membuat kita mau kita takut dengan Dia karena Dia adalah Tuhan yang keras atau apa. Tetapi apa yang Dia katakan di sini adalah takut kepada Tuhan di dalam konteks kita menghormati Tuhan, ya, dan berharapkan kepada kasih setia-Nya. Berharap itu adalah iman, di mana kita meletakkan iman kita di dalam masalah-masalah yang kita alami. Kita meletakkan iman kita di hadapan Tuhan, berharap dengan kasih setia dan seterusnya bertumbuh di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat menjadi kesenangan kepada Tuhan. Karena Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaannya. Dalam segala perbuatanmu, janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya dirimu tidak beraib dan bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia. Dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang, maka terserlahlah kamu seperti bintang di bumi ini. Ya. Tanpa kekudusan kita tidak dapat memberi gambaran yang betul tentang Allah yang menciptakan kita, betul? Karena Tuhan mencipta kita serupa dengan image-Nya. Dan Tuhan itu adalah kudus. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak menyatakan image Tuhan, membawa image Tuhan di dalam diri kita? Ya, dan itu sebabnya di dalam Filipi dia berseru agar kita tidak bercela di antara manusia, supaya kita menjadi seperti saksi, seperti bintang yang dilihat oleh dunia. Dan Tuhan mau kita membawa image, menyatakan image Tuhan di permukaan bumi ini. Dan seterusnya, bagaimana kita boleh membawa kesenangan kepada Tuhan adalah dengan ketaatan. Kenapa dengan ketaatan, saudara? Peristiwa kejatuhan manusia yang pertama di Taman Eden adalah karena ketidaktaatan. Ya,
karena ketidaktaatan. Itu sebab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 berkata, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah, tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya. Ini sekali lagi adalah tuntutan sebagai kita umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, ada amin? Ya, dan seterusnya yang terakhir adalah melalui respon kita. Ya, respon melalui penyembahan yang benar. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu yang baik dan yang diredainya dan yang sempurna. Salah satu contoh yang baik adalah Raja Daud sendiri. Apa yang Daud buat sehingga membuat Allah sangat menyenangi dia? Apa yang Daud buat sehingga dia dipanggil a man after God's heart? Kenapa? Ya, sebelum Daud menjadi seorang raja, dia merupakan seorang gembala domba. Gembala domba yang membawa ternakan domba mereka, tapi mereka ini adalah terpisah daripada komuniti mereka. Mereka biasanya akan tinggal di padang-padang gurun ataupun di padang-padang, di bukit-bukit, di dalam lembah, bersendirian membawa domba mereka untuk memakan rumput. Dan apa yang dia temui mungkin di dalam waktu dia membawa domba dia adalah gembala-gembala yang lain. Biasanya orang ini mereka kadang-kadang kesunyian. Gembala-gembala menjadi kesunyian, dan bila mereka dan setiap tahun tahun berganti tahun, karakter mereka makin dibentuk oleh orang yang mereka temui. Ya, nilai-nilai mereka dibentuk oleh orang yang mereka temui, sehingga mungkin mereka adalah orang-orang yang jenis yang kasar sebab mereka perlu menjerit panggil domba, mereka perlu berlari ya di padang gurun. Tetapi Daud, bila kita melihat karakter Daud, dia tidak sama dengan mereka. Kenapa? Kenapa dia tidak sama dengan mereka? Karena Daud dia mengejar hadirat Tuhan. Ya. Dia akan mengejar hadirat Tuhan. Mungkin di dalam dia menyembah Tuhan di atas bersendirian, dia tetap menjaga kriteria terhormatnya sehingga Tuhan memilih dia berbanding dengan saudaranya yang tagap-tagap itu. Ya, semua saudara dia tagap-tagap pergi ke medan peperangan. Wah, tough semua. Kayak Brian, ya yang tough, yang kuat-kuat sebab mereka dilatih untuk berperang. Tetapi waktu Tuhan ingin install seorang raja, dia tidak memilih mereka. Dia memilih Daud yang dari padang gurun itu. Ya, karena Daud dekat dengan hati Tuhan. Dia mengejar hadirat Tuhan melalui penyembahannya. Kita tahu Daud suka bermain dengan kecapi. Itu adalah untuk mengisi waktu-waktu dia yang terluang. Kenapa? Karena itu adalah waktu dia menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di atas dia. Ya, dan itu adalah sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang membawa kesenangan di hati Tuhan. Dan bagaimana kita boleh mencapai standar untuk menjadi kesenangan Tuhan? Yang pertama, kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 hingga 24 mengatakan, kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian dengan kasih kurnia Allah yang dikaruniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, saat kita jatuh ke dalam dosa, kita telah miss the mark, standard Tuhan itu. Kita telah miss out standar Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat mencapai kemuliaan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Kita tersasar daripada standar kemuliaan Tuhan. Image kita yang tadinya diciptakan segambar dengan Tuhan telah tercemar
oleh dosa. Dan apa yang kita boleh lakukan, kembali kepada Tuhan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan dan serahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus taat, melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, makananku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap kita didesain oleh Tuhan dengan sangat unik. Setiap orang mempunyai karakter, personality yang berbeza. Dan setiap orang ada kekuatannya tersendiri. Sejahat-jahat manapun seseorang itu, setiap kali Tuhan menciptakan kita, ada kekuatan orang itu tersendiri. Ya, dan itu adalah kelebihan orang itu, dan kelebihan yang itu yang Tuhan ingin gunakan dalam hidup kita. Itu adalah bagaimana kita boleh mencapai standar yang menjadi kesenangan untuk Tuhan di atas permukaan bumi ini. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah berlari kepada Bapa. Kita mendekat kepada Tuhan. Jika kita lihat perumpamaan anak yang hilang itu, sewaktu dia kembali kepada bapaknya bukan saja berjalan atau tunggu dia datang, tetapi bapaknya berlari kepada dia, memeluk dia, memberi dia pakaian baru, membuat perjamuan untuk anaknya. Dan itu adalah bagaimana kita boleh kita mendekat dengan Tuhan supaya kita dapat mencapai standar untuk menjadi kesenangan bagi Allah. Dan saya akan menutup khotbah saya pada pagi ini dengan satu kisah ya tentang Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman merupakan seorang evangelis Amerika yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa pada eranya. Bermula dengan pelayanan penyembuhan, pelayanan Kathryn Kuhlman dipakai dengan luar biasa. Dia melakukan banyak kebaktian besar-besaran di serata Amerika pada waktu itu. Namun sampai satu ketika dia mengalami kejatuhan di dalam pelayanan dia. Ya, itu adalah sewaktu dia memilih untuk menerima lamaran seseorang lelaki yang telah berkawin, dan lelaki itu meninggalkan istri dan anaknya untuk berkawin dengan Kathryn. Kathryn mengambil keputusan untuk menerima lamarannya. Apa yang terjadi, saudara? Setelah dia melakukan itu, dia berkawin dengan lelaki itu, pelayanannya mula merosot. Pelayanannya mula menurun, sehingga dia mencapai satu titik yang terendah di dalam hidupnya. Dia tidak melihat Tuhan bekerja dalam pelayanannya. Dan semua apa yang dia lakukan menjadi satu pelayanan yang sangat-sangat kering. Sehingga setelah lebih daripada 6 tahun, Kathryn memutuskan untuk bercerai dengan suaminya itu. Dia mula menyerahkan kehidupannya kembali kepada Tuhan, mengaku dosa dan kelemahannya. Dan dia melihat dirinya seperti bejana yang kosong. Dan inilah kata Kathryn, apabila saya membuat penyerahan sepenuhnya kepada Yesus, Roh Kudus mengambil bejana kosong itu. Dan itulah yang dia minta. Apabila saya tunduk kepadanya, badan, jiwa, dan roh. Apabila saya memberikan segalanya kepadanya yang ada pada saya pada waktu ketika itu. Saya tahu, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh kitab suci. Jika seorang hendak mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya. Salib adalah simbol kematian, simbol kepada mati diri sendiri. Ya, dan setelah itu di dalam penulisan mengenai Kathryn ada juga satu quote yang menyatakan, seperti yang diceritakan oleh Kathryn, dia bukan lagi seorang yang telah diceraikan dan tercela, tetapi seorang yang telah dihukum, disucikan dan dikuduskan sebagai bejana bagi Roh Kudus Tuhan. Dengan penafsiran semula pesona dirinya ini, dia dapat melangkah lebih jauh dari apa yang seharusnya menjadi kesalahan yang mengakhiri karya, malahan mengubahnya menjadi kebaikan diri sendiri. Dan semenjak itu, saudara, hubungan Kathryn dengan Tuhan menjadi lebih intim dan dekat. Boleh saya minta worship team? Pelayanan Kathryn mula melonjak dan Tuhan memakai dia dengan urapan yang sangat luar biasa.
sehingga setiap kali pertemuan ibadah pentas menjadi penuh. Orang berbaris ingin mengambil mikrofon untuk bersaksi tentang kesembuhan yang mereka alami, bersaksi tentang kelepasan yang mereka alami, ya. Dan Catherine diurapi dengan sangat luar biasa. Dia dipanggil daripada pelbagai negara untuk menjadi pembicara dan banyak pemimpin-pemimpin negara memberi kunci kerajaan kepadanya. Dan waktu itu juga dia adalah seorang yang sangat-sangat diurapi Tuhan. Dia sangat-sangat diurapi Tuhan. Sehingga ada satu kali dia dibawa, saya tidak pasti dia pergi masuk ke hotel ataupun keluar dari hotel, tetapi sebab sangat ramai orang di lobi menunggu dia, maka security mau membawa dia ikut dapur. Ikut melalui pintu dapur pergi kepada kereta yang membawa dia. Dan apa yang terjadi saudara? Urapan dia sangat kuat sehingga waktu dia melalui dapur itu, semua chef kitchen staff yang ada di sana mereka berjatuhan karena urapan yang sangat kuat di dalam Kathryn Kuhlman pada waktu itu. Sehingga pada waktu Kathryn meninggal, apabila Kathryn meninggal pada sehingga Kathryn mengatakan, mengapa dia memanggil saya tidak tahu. Saya tidak mempunyai sebarang idea mengapa saya dipilih untuk memberitakan Injil. Ada jutaan orang yang pasti boleh melakukannya dengan lebih baik daripada saya. Jutaan yang lebih bersedia daripada saya. Satu-satunya alasan yang boleh saya berikan adalah hakikat bahwa saya tahu saya tidak memiliki apa-apa. Dan saya tidak pernah lupa dari mana saya datang. Dan ini adalah satu bentuk penyerahan Kathryn, saudara. Dia menjadi orang yang daripada titik terendahnya yang membawa dia mula menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Satu bejana yang kosong di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa. Dan dia katakan lagi, apabila Anda tidak memiliki apa-apa dan Anda mengakui bahwa Anda tidak memiliki apa-apa, maka sangat mudah untuk melihat ke atas dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau boleh mengambil apa-apa, gunakanlah. Ambil tangan saya, ambil suara saya, ambil pikiran saya, ambil tubuh saya, ambil kasih saya. Itu semua yang saya miliki. Jika Engkau boleh menggunakannya, saya serahkan kepadamu. Dan dia telah mengambil kekurangan saya dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Kita manusia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kegagalan. Ya, tetapi jika kita mempunyai respon seperti Kathryn Kuhlman, dia melihat ke atas dan berkata, Tuhan Yesus, jika Engkau mengambil apa-apa, gunakanlah apa yang ada pada saya. Tangan saya, mulut saya, suara saya, hati saya, gunakan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dan sehingga pada hari waktu Kathryn meninggal, dia meninggal pada tahun 1976. Waktu dia meninggal di dalam hospital, elektrik terpadam. Dalam hospital yang berkapasiti 800 katil, elektrik terpadam di dalam hospital tersebut. Denyutan jantungnya sepatutnya menunjukkan ketidakteraturan dan kemudian menjadi rata. Jantungnya masih dalam keadaan baik walaupun organ lainnya sudah gagal. Sebab jantung ini mengepam darah ke seluruh tubuh kita. Tetapi jantungnya tidak pernah mengalami ketidakteraturan. Kathryn pergi dalam sekelip mata. 15 menit selepas dia meninggal dunia, juru rawat yang baru mula bekerja pada hari pertamanya, yang tidak beriman masuk untuk memeriksa nadi Kathryn. Kathryn tidak sejuk, Kathryn tidak suam, Kathryn sangat panas, tubuh dia sangat panas. Biliknya diisi dengan bau harum bunga ros. Bukan sedikit bunga ros, jutaan bunga ros. Juru rawat, ketua yang bertanggung jawab datang ke unit itu untuk mencatat masa kematian. Masa itu adalah 1:13 pagi pada 20 Februari. Ketua juru rawat itu menghukum juru rawat baru kerana membiarkan bunga ros
di ruang ICU. Sebab bunga tidak dibenarkan di dalam lantai, di dalam tingkat di mana ICU berada. Bau harum bunga ros tidak hanya mengisi satu bilik atau satu tingkat, tetapi 4 tingkat hospital diselubungi oleh bunga ros. Bau tersebut menyebar, melintasi laluan bawah tanah, menghubung ke hospital dan kemudian melintasi jalan dan masuk ke hospital yang bersebelahan. Tidak ada bunga ros di lantai atau di bilik Catherine, tetapi dari sanalah usul bau harum tersebut. Juru rawat baru itu berkata bahwa dia dan juru rawat lain hampir tidak dapat berdiri di dalam bilik Catherine karena kuasa kehadiran Roh Kudus yang sangat-sangat kuat di dalam bilik itu. Itu adalah awan kemuliaan Tuhan. Apabila mereka menyimak catatan dari juru rawat yang bertugas sebelumnya, dia telah menulis kata-kata terakhir Kathryn Kuhlman dan permintaan terakhirnya. Saya akan meninggal pada 20 Februari jam 1:13 pagi. Sila sediakan hanya bunga ros di upacara pengebumian saya. Kita lihat saudara, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan yang telah diubah. Bejana yang tadinya kosong diisi dengan penuh melimpah oleh Tuhan. Dan bejana ini sehingga hari kematiannya, Roh Tuhan tetap memanifestasikan kuasanya di dalam Kathryn Kuhlman. Karena di dalam hidupnya dia memilih untuk meninggalkan dunia, meninggalkan hidup lamanya, tetapi dia memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. What God designed her for, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di dalam hidupnya dia memilih untuk meninggalkan kedagingannya. Dia memilih untuk membiarkan Tuhan memakai hidupnya sepenuhnya. Ya, dan bagaimana dengan kita pada hari ini? Siapkah kita menjadi seperti Kathryn yang menyerahkan semua keseluruhan hidupnya untuk dipakai dan diisi Tuhan untuk kemuliaannya? Hidup kita yang diciptakan untuk membawa kesenangan di dalam hati Tuhan. Adakah kita siap? Mungkin pada hari ini engkau merasa saya jauh daripada standar Tuhan. Tetapi ini adalah waktu untuk kita kembali kepada Tuhan, memulakan perjalanan kita dengan Tuhan. Sehingga hidup kita yang akan menyembah, yang membawa keharuman kepada orang-orang dimanapun kita pergi. Hadirat Tuhan itu akan mengikuti kita. Mari saya mengajak kita semua kita berdiri sebagai meresponi firman Tuhan pada hari ini. Semua kita di dalam sikap berdoa. Mari saya mengajak kita akan membawa lagu ini. Haleluya Jesus. Semua dengan sikap berdoa. Kita ambil lagu ini sebagai doa kita pada pagi ini. Penyerahan kita di hadapan Tuhan. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Katakan, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi kita katakan, Tuhan ku mau menenangkan-Mu. Katakan, Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni.
saudara lagu ini dinyanyikan. bentuklah hati Saya mau saudara dan saudari untuk meresponi secara pribadi. jadi bejana Katakan kepada Tuhan, ini adalah bejana yang kosong. Saya siap Tuhan untuk dipakai Tuhan pada hari ini. Tuhan bentuklah Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkat suaramu, katakan ku mau menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. sekali lagi one last time, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Boleh saya minta kita semua untuk meletak tangan di dada kita. Kita meletakkan tangan di dada kita pada hari ini sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa untuk kita semua. Haleluya Tuhan, Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadapan takhta-Mu Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Tuhan, sesungguhnya kami adalah seperti bejana yang kosong di hadapan-Mu. Kami memerlukan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hati ini, kami menyerahkan hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, memohon Tuhan Engkau yang mengisi sekali lagi Tuhan bejana-bejana ini Tuhan dengan urapan kuasa yang daripada syurgawi pada saat ini Tuhan.
Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, Engkau melihat respon-respon yang ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, kami mengisytiharkan kemenangan demi kemenangan di atas situasi mereka, Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan mereka akan terus, Tuhan, berjalan menuju kepada destiny yang Tuhan tentukan dalam hidup mereka. Untuk menjadi alat-Mu, alat yang menyenangkan hati Tuhan, alat yang membawa Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Bapa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Bapa. Tuhan, biarpun hamba berhenti berbicara Tuhan pada pagi ini, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dimanapun mereka pergi Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada mereka. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Saya akan membawa kita dengan doa penutup. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah berbicara. Terima kasih Bapa, kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini Tuhan dengan penuh kesyukuran dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.